بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالدين rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita sore hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan kita masih di awal-awal surat Ali Imran. Kali ini tepatnya mulai dari ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau yang akan mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tafsiran dari ayat ini, Qala ya Rabbana innana nuqirru wa nashhadu bi annaka satajma'un nasa fi yaumin la syakka fihi wa huwa yaumul qiyamah. Orang-orang yang berakal mereka mengatakan di ayat ini, ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mengakui dan kami bersaksi bahwasanya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang tidak diragukan lagi akan kedatangannya. Hari yang dimaksud di sini adalah wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang tidak perlu diragukan lagi akan kedatangannya. Ketika sudah sampai pada waktunya, maka akan terjadi apa yang disebut dengan hari kiamat. Dan itu adalah hari yang menutup seluruh hari-hari yang ada di dunia. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Prosesnya, pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan
semua manusia, lalu mengumpulkannya di padang mahsyar tanpa terkecuali, dalam keadaan situasi yang sangat panas karena jarak matahari dengan manusia sangat dekat sekali. Dan semua manusia pada saat itu benar-benar dalam keadaan ketakutan. Mereka akan berdiri dalam jangka yang cukup lama, karena satu hari saja bandingannya seperti 50.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan di hadapan semua manusia haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh kepada sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, menjaga sunnahnya, mereka yang akan meminum airnya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwa di antara ciri dari air telaga itu, kalau diminum maka siapapun yang meminumnya tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Ahla minal asal, lebih manis rasanya daripada madu, kemudian lebih putih daripada air susu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan haud milik nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, inna likulli nabiyyin haud. Setiap nabi itu punya haud. Namun yang paling pertama ditampakkan nanti di padang mahsyar itu adalah haud milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah akan menampakkan haud milik nabi-nabi yang lain. Dan umat nabi-nabi tersebut yang solehnya yang akan meminumnya. Kemudian manusia kembali berdiri dalam waktu yang lama di padang mahsyar. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegakkan syafaatul udma, di mana syafaatul udma ini hanya akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu manusia dalam keadaan kebingungan, ketakutan. Mereka datang kepada Nabi Adam meminta agar Nabi Adam dapat memberikan syafaat, namun Nabi Adam uzur. Nabi Adam tidak dapat memberikan syafaat. Kemudian manusia datang ke Nabi Nuh, sama. Datang ke Nabi Ibrahim, sama. Datang kepada Nabi Musa, sama. Datang kepada Nabi Isa, sama. Yang terakhir semua manusia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah izinkan Nabi kita Muhammad untuk memberikan apa? Syafaat, dan ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Setelah itu akan ditampakkan semua amalan yang dilakukan oleh semua manusia. Ditampakkan juga hisabnya. Ini amalannya, ini hisabnya. Nah, ditampakkan di hadapan manusia. Ini amalannya, ini hisabnya. Lalu setelah itu bertebaran suhuf, catatan-catatan amal yang dilakukan oleh manusia. Ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya, ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kirinya. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin adalah golongan yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, sedangkan ashabus shimal golongan yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri. Semua manusia pada saat itu akan membaca catatan amalnya masing-masing. Lalu berikutnya akan ditegakkan mizan, ditimbang semua. Akan ditegakkan mizan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengelompokkan manusia sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada yang disebut dengan liwa, bendera. Ada liwa Muhammad, bendera Ibrahim, bendera Musa, bendera para nabi-nabi yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir dengan kelompoknya, musyrikin dengan kelompoknya, zalimin dengan kelompoknya. Semuanya akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan masing-masingnya. Lalu situasi akan menjadi gelap setelah itu. Ya. Situasi akan menjadi gelap setelah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tetap dalam keadaan kegelapan, musyrikin kegelapan, zalimin kegelapan.
Orang-orang yang beriman diberi cahaya supaya mereka bisa menuju ke arah yang mengantarkan mereka ke surga. Orang-orang yang beriman kemudian berjalan dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang munafik ikut di dalamnya. Baru berjalan beberapa langkah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pagar sehingga orang-orang munafik tidak lagi bisa mengikuti orang-orang yang beriman dengan cahayanya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan pagar. Lahu bab, yang memiliki apa? Pintu. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Gak bisa orang-orang munafik. Mereka akhirnya kegelapan bareng bersama dengan orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman terus berjalan dengan cahayanya hingga mendekati sirat. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Kemana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka tidak akan melewati sirat. Mereka langsung terjun ke Jahannam. Gak akan melewati sirat. Yang akan melewati sirat itu adalah orang-orang yang beriman. Yamurrul mu'minin, kata Nabi SAW, akan melewati sirat orang-orang yang beriman. Di mana keadaannya berbeda-beda. Ada yang cepat, seperti kedipan mata cepatnya. Ada yang kalbarak, seperti kilat cepatnya. Ada yang karih, seperti angin. Adapun orang-orang kafir tidak akan melewati apa? Sirat. Atas dasar hadis ini para ulama mengatakan demikian. Maka ketika mendekati sirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam maju mendekati sirat, kemudian berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Nabi yang pertama melewati sirat. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang beriman, yang keadaannya berbeda-beda. Ada yang langsung selamat, ada yang harus jatuh hingga merasakan jahanam terlebih dahulu karena dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, itu diantaranya beberapa kejadian proses dari mulai dibangkitkan manusia hingga orang-orang yang beriman melewati sirat. Nah, orang-orang yang berakal di ayat ini mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mengakui, kami bersaksi bahwa Engkau akan mengumpulkan semua manusia pada hari yang tidak diragukan lagi akan kedatangannya, yaitu hari kiamat. Innaka la tukhlifu ma wa'adta bihi ibadaka, dan sesungguhnya Engkau tidak akan menyelisihi janji yang telah Engkau sampaikan kepada hamba-Hamba. Nah, berikutnya ayat yang ke-10. Qala innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka harta bendanya, tidak pula anak-anaknya. Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi kayu bakar neraka. Tafsiran dari ayat ini, qala innal ladzina jahadu ad-dinal haqq wa ankaruhu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menentang agama yang benar ini dan mengingkarinya. Yang menentang agama yang benar dan mengingkarinya adalah orang-orang kafir. Lan tanfa'uhum amwaluhum wala auladuhum min adzabillahi syai'an. Harta benda mereka, anak-anak mereka tidak bermanfaat sedikit pun, tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. In waqa'a bihim fid dunya. Jika azab Allah itu terjadi bagi mereka di dunia. Di dunia pun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa apa-apa. Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menyelamatkan mereka, anak-anak yang mereka miliki pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Walan tadfa'ahu anhum fil akhirah, dan
harta benda, anak-anak yang mereka miliki pun tidak bisa mencegah mereka dari azab yang akan mereka rasakan di akhirat. Wa haula hum hatabun nar yaumil qiyamah. Allah jelaskan di ayat ini bahwa mereka orang-orang kafir itu sejatinya hanyalah hatabun nar yaumil qiyamah, kayu bakar api neraka pada hari kiamat. Suluhna neraka orang-orang kafir. Oleh karena itu di awal tadi kita sampaikan bahwa mereka tidak akan melewati sirat. Gak ada proses mereka melewati apa? Sirat. Mereka langsung masuk ke jahannam. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang ke-11, kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Kadzabi ali fir'aun, persis seperti keadaan pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kadzabu biayatina, di mana mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami hukum mereka oleh karena dosa-dosanya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat hukumannya. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala sya'nul kafirina fi takdzibihim wa ma yanzilu bihim sya'na ala fir'aun walladzina min qablihim minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa keadaan orang-orang kafir dalam hal mendustakannya mereka terhadap agama dan terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka, seperti para pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka dari golongan kafir. Angkaru ayat Allah al-wadihah, di mana mereka semua mengingkari ayat-ayat Allah yang jelas. Ya. Jadi dimanapun orang-orang kafir itu berada, maka soal pengingkarannya itu sama seperti para pengikut Firaun. Pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, pengingkaran terhadap agama yang hak ini. Ya. Angkaru ayat Allah al-wadihah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang sangat jelas. Fa'ajalahum bil uqubah, hingga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk memberikan hukuman kepada mereka bisababi takdzibihim wa inadihim, oleh sebab kedustaan mereka, wa inadihim, dan pembangkangannya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, maha keras hukumannya, siksanya, liman kafara bihi wa kadzdzaba rusulahu, bagi siapa yang kafir kepadanya dan mendustakan para rasulnya. Ya. Ayat yang ke-12, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa sesungguhnya kalian itu akan dikalahkan dan kalian itu akan dikumpulkan ke jahannam, diseret ke jahannam, wa bi'sal mihad, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat tinggal. Tafsirannya, qala qul ayyuhar rasulu, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan olehmu ayyuhar rasul, wahai rasul, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, minal yahud wa ghairihim, yaitu orang kafir dari golongan Yahudi dan selainnya, walladzina istahanu binasrika fi Badr, dan kepada orang-orang yang meremehkan datangnya pertolongan Allah kepadamu pada saat perang Badar.
Innakum satuhzamuna fid dunya, bahwasanya kalian wahai orang-orang kafir akan kalah di dunia. Wasatamutuna 'alal kufri, dan kalian akan mati di atas kekafiran kalian. Wa tujma'una ila nari jahannam, dan kalian akan dikumpulkan di neraka jahannam. Litakuna firasyan daiman lakum, supaya jahannam itu menjadi firash, tempat berbaring, tempat tidur kalian selama-lamanya. Wa bi'sal firash, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat berbaring, ya, tempat tidur. Nah, ini ancaman Allah yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Maka bagaimanapun hebatnya kekuatan orang-orang kafir dan bagaimanapun banyaknya jumlah mereka, tetap mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin. Ya. Dalam perang Badar saja, meski jumlah sangat jauh antara pasukan muslimin dengan orang-orang kafir, namun dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin mampu mengatasi dan bahkan mengalahkan pasukan kafir. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat yang ke-12, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal itu kepada mereka orang-orang kafir. Qul lil ladzina kafaru, katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, satughlabun, kalian pasti akan kalah. Kemudian kalian akan dikumpulkan di jahannam. Kalian akan kalah, kalian akan mati, kemudian kalian akan dikumpulkan di neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat peristirahatan. Ya, bi'sal miha. Nah. Berikutnya ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Kata Allah, sungguh bagi kalian telah ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada dua pasukan yang bertemu. Salah satunya pasukan itu memiliki tujuan berperang di jalan Allah, sedangkan yang lainnya pasukan kafir. Kemudian pasukan kafir itu akan melihat pasukan yang berperang di jalan Allah seperti dua kali lipatnya. Wallahu yu'ayyidu binasrih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan memberikan pertolongan mayyasha kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Nah, jadi orang-orang kafir atau pasukan kafirin ketika mereka melihat pasukan mukminin yang berperang di jalan Allah, sepertinya ya banyak sekali jumlahnya. Nah, kalau pada awalnya jumlah mereka misalnya 3.000, maka di saat bertemu orang-orang kafir itu melihat kok seperti 6.000. Ya. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak memenangkan orang-orang yang beriman. Pasukan mukminin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Allah adalah ibrah, pelajaran liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Nah,
Tafsirannya qala qad kana lakum ayyuhal yahudu al-mutakabbiruna al-mu'aniduna dilalatan 'azimatan fi jama'ataini taqabalata fi ma'rakati Badrin. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyatakan qad kana lakum, sungguh bagi kalian, ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi yang sombong, yang menentang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Fi jama'ataini, terkait dua pasukan, taqabalata yang bertemu, fi ma'rakati Badrin, dalam pertempuran Badar. Dua pasukan dalam pertempuran Badar. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW dan pasukannya orang-orang kafir. Jama'atun tuqatilu min ajli dinillah. Satu pasukan, yakni pasukan muslimin, berperang dalam rangka menegakkan agama Allah. Wa hum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa jama'atun ukhra kafiratun billah, dan pasukan yang lain adalah pasukan orang-orang kafir, ya. Taqatala min ajlil batil, atau tuqatilu min ajlil batil, berperang, ya, dalam rangka membela kebatilan. Sekali lagi, dua pasukan mukminin Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan pasukan orang-orang kafir bertemu dalam pertempuran apa? Badar. Ini sesungguhnya menjadi tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Bagi siapa? Bagi orang-orang Yahudi. Ya. Tara al-mu'minina fil adadi mithlaihim ra'yal ain, di mana kamu, ya, wahai orang-orang Yahudi, akan melihat pasukan mukminin itu jumlahnya seperti 2 kali lipat. Jadi banyak. Qad ja'alallahu dzalika sababan linasril muslimina 'alaihim, dan itu menjadi sebab Allah memenangkan kaum muslimin. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha min ibadihi, dan Allah akan menolong, ya, siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Dan itulah janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Sekalipun dari segi, ya, persenjataan tidak sebanding, dari segi jumlah zahirnya juga tidak sebanding, tapi sungguh ada salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, di mana pasukan muslimin itu selalu nampak banyak, ya, dalam pandangan orang-orang kafir. Nah. Inna fi hadzal ladzi hadatsa la'iddatun 'azimatun li ashabil basair. Sesungguhnya apa yang terjadi ini merupakan pelajaran yang begitu besar, pelajaran yang begitu berharga li ashabil basair, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Alladzina yahtaduna ila hukmillah wa af'alihi, yang mereka mendapatkan petunjuk, mengerti hukum Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya orang-orang yang memiliki penglihatanlah yang akan mampu mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, ya. Karena tentu saja apa yang terjadi, ya, pada perang Badar, di mana pasukan muslimin nampak 2 kali lipat dari jumlah yang sesungguhnya, ini betul-betul sebuah keajaiban yang sama sekali tidak ada yang menduganya, ya. Dan orang-orang kafir atau pasukan kafir pada saat itu merasa optimis bahwa mereka mampu memukul mundur pasukan muslimin.
Tapi nyatanya tidak demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tuangkan rasa takut dalam hati-hati mereka ketika melihat pasukan kaum muslimin. Nah, dan ini juga persis seperti janji atau apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di mana beliau mengatakan nusirtu birru'd. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut dalam hati musuh. Jadi sebelum menghadapi Muhammad, ya, maka hati-hati orang-orang kafir itu dalam keadaan apa? Ketakutan, cananaon gesieun. Ya. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat. Seperti wanita, anak-anak, kemudian harta benda berupa emas, perak, kuda yang bagus, kemudian binatang ternak, dan tanah yang layak untuk ditanami. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada yang lebih baik dari semua yang disebutkan tadi. Tafsiran dari ayat yang ke-14, qala hussina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat. Artinya kecenderungan manusia kepada hal-hal yang diingini oleh jiwanya itu begitu kuat. Dan Allah akan menjelaskan apa saja yang menjadi keinginan kuat dalam diri setiap apa? Manusia. Di antaranya minan nisa. Keinginan kuat terhadap para wanita. Ya. Wanita adalah sosok yang dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kecenderungan manusia terutama kaum laki-laki terhadap wanita begitu kuat. Kemudian wal banin dan anak-anak. Ya. Cintaan manusia terhadap anak-anak pun demikian. Oleh karena itu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang fitnah apa? Aulad, fitnah anak-anak. Nah. La tulhikum amwalukum wa auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda milik kalian dan anak-anak kalian. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Anak-anak atau sebelumnya wanita, kemudian anak-anak, wal amwal al-katsirati, dan harta benda yang banyak. Setiap jiwa manusia menginginkan untuk memilikinya. Harta benda yang banyak dalam bentuk apapun, apalagi minadz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Ya. Wal khaili al-hisan, dan kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda yang indah, kendaraan-kendaraan yang nyaman. Ya. Wal an'ami, serta binatang ternak, minal ibil, seperti unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing, wal ardil muttakhidati lil gharasi waz ziraah, dan tanah-tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Ini sekedar contoh, ya, hal-hal yang sangat diingini oleh manusia. Karena hal-hal yang disebutkan tadi selalu dijadikan indah dalam pandangan apa? Manusia. Maka kecenderungannya sangat kuat. Ya.
Manusia dijadikan sesuatu yang indah. Anak-anak dijadikan sebagai sesuatu yang indah. Harta benda, emas, perak, ya, binatang ternak, semua dijadikan sebagai sesuatu yang indah. Sehingga semua manusia berlomba-lomba untuk mengejarnya, ya. Bahkan sering terjadi kejahatan, pembunuhan, ya, karena semua yang disebutkan tadi. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dzalika zahratul hayatid dunya. Semua itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Meskipun kalian, wahai semua manusia, sangat menginginkannya, sangat ingin mendapatkannya, namun Allah ingatkan bahwa itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Ya, sekedar perhiasan. Dan yang namanya perhiasan itu tidak ada yang abadi. Kalau sudah sampai pada saatnya habis, maka akan habis. Ya. Wanita tidak abadi. Kalau masih kena gadis sampai usia 50 tahun, boleh jadi masih menarik. Tapi ada yang 50 tahun, masa nurek hayang. Ya. Anak-anak pun demikian. Harta benda pun sama. Ya. Semua akan sampai pada titik di mana semua manusia tidak lagi membutuhkannya. Ya. Mau terus-terusan diinginkan. Ya. Atau ada istilah, semua akan sampai pada titik jenuh terhadap sesuatu. Ya. Maka Allah ingatkan, zahratul hayatid dunya, semua itu hanyalah perhiasan kehidupan apa? Dunia. Artinya jangan lalai. Bukan berarti kita manusia tidak boleh menyenangi wanita, anak-anak, harta benda, bukan. Boleh kita mencintai wanita, mencintai anak-anak, harta benda, emas, perak, dan apapun itu. Tapi ingat, ya, itu bukan segala-galanya. Jangan menjadi sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian. Ya. Karena itu hanyalah perhiasan saja. Sesuatu yang mewarnai kehidupan dunia sehingga kehidupan dunia itu menjadi sesuatu yang indah. Gitu. Coba bayangkan kalau kehidupan dunia ini nggak ada wanita, nggak indah. Tidak ada anak-anak, nggak indah. Nggak ada harta benda, tidak indah. Ya, nggak ada binatang ternak, nggak indah. Tidak ada tanah di mana kita bisa bercocok tanam, tidak indah. Nggak ada yang mau hidup di dunia. Banyak orang yang pengen hidup di dunia, bahkan lebih lama lagi hidup di dunia, karena dunia sesuatu yang indah, halwatun hadirah. Ya. Manis dan hijau, ya. Manis dan hijau, menyejukkan pandangan, senang, membuat banyak dari kita lalai. Ya. Nah. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dzalika zahratul hayatid dunya. Ini semua hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wazinatuhal faniyah, ya. Perhiasannya yang akan sirna, nah, nggak akan abadi. Wallah indahu husnul marji' wath thawab wa huwal jannah. Lalu kata Allah di akhir ayat, wallah indahu husnul ma'ab. Artinya Allah di sisinya ada sesuatu yang lebih baik, ada tempat kembali, ada pahala, wahwal jannah, yaitu surga. Ya. Jadi meskipun kita tidak mendapatkan berbagai macam perhiasan, kenikmatan dunia, ya, itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita sesali, ya. Karena ada hal yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Maka yang harus jadi tujuan utama dalam kita hidup di dunia adalah mengejar pahala dan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jangan mengejar perhiasan kehidupan apa? Dunia, karena itu hanya bersifat sementara. Bahkan keberadaan kita pun di dunia hanya sementara. Ya.
Maka kejarlah sesuatu yang abadi, yaitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Qul, Allah berfirman, katakan olehmu wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang disebutkan tadi. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbnya. Jannatun tajri, ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan mereka akan diberi pasangan-pasangan yang suci. Ya, keriduan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maha tahu keadaan hamba-hambanya. Tafsiran dari ayat ini, qala qul ayyuhar rasul a'ukhbirukum bi khairin mimma zuyyina lin-nas fi hadhil hayatid dunya. Di ayat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak lalai dengan segala sesuatu yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Maka Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan olehmu wahai Muhammad, ayyuhar rasul, wahai rasul, a'ukhbirukum bi khairin, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih baik dari perhiasan manusia dalam kehidupan dunia ini. Ya. Liman raqaballah wa khafa iqabahu, yaitu bagi siapa yang selalu merasa diawasi oleh Allah dan takut akan hukuman-hukumannya. Jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar. Yang lebih baik itu adalah jannat, surga-surga, tajri yang mengalir, min tahti qusuriha wa asjariha, yang mengalir di bawah istana-istananya, wa asjariha, dan pohon-pohonnya, al-anhar, sungai-sungai. Ya. Indah. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr. Berbagai macam jenis apa? Sungai. Bukan satu sungai, tapi anhar, sungai. Sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Ya. Ladzah lisyaribin, yang nikmat bagi siapa yang meminumnya, akan merasakan kenikmatannya yang luar biasa. Ya, bukan segelas dua gelas susu, bukan satu botol dua botol madu, bukan satu botol dua botol tiga botol arak khamr, tidak. Sungai, haram bagi kalian minum khamr di dunia, disediakan sungai khamr, ya, di surga, subhanallah, ya. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang memasukinya kekal di dalamnya. Walahum fiha azwaj, di samping itu bagi mereka pun disediakan istri-istri mutahharat minal haid wan nifas, yang selalu suci, enggak pernah mengalami haid dan tidak pernah mengalami nifas. Ya. Jadi sekalipun kita tidak mendapatkan wanita di dunia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, sabar. Terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti masuk ke surga, dan nanti di surga Allah siapkan azwaj, wanita-wanita, pasangan-pasangan yang lebih sempurna segala-galanya. Ya, enggak ada kotorannya. Enggak ada dahaknya. Ya. Gak ada kotorannya, gak ada dahaknya, tidak ada ludahnya, gak pernah haid, gak pernah nifas, suci selalu.
selalu suci, suci selalu suci, ya, mutahharat ini. Minal haidi wan nifas wa su'il khuluq, dan kejelekan akhlak. Berapa banyak wanita-wanita yang cantik tapi keluar kotoran darinya. Haid, nifas, meludah, punya berdahak, ya kan? Nah, jelek akhlaknya. Nanti di surga Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang selalu merasa diawasi olehnya, takut kepadanya, azwajum mutahharat minal haid wan nifas wa su'il khuluq walahum a'zamu min dzalika, dan bahkan bagi mereka ada yang lebih besar lagi, ya, dari hal itu, yaitu ridwanum minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallah muttali'un ala sarairi khalqihi, dan Allah selalu melihat, ya, sarairi khalqihi, urusan-urusan batin makhluknya. Alimun bi ahwalihim, maha tahu keadaan-keadaan mereka, wa sayujazihim ala dzalika, dan Allah akan membalas, ya, atas semuanya itu. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Tafsirannya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ucapan hamba-hambanya yang bertakwa. Haula'il ibad al-muttaqun yaqulun, hamba-hamba yang bertakwa, mereka selalu mengatakan innana amanna bika, sesungguhnya kami senantiasa beriman kepadamu. Wattaba'ana rusulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'na rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengikuti rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famhu anna maqtarafnahu min dzunubin, maka hapuskanlah dari kami maqtarafnahu min dzunubin, apa-apa yang telah kami lakukan dari dosa-dosa. Wa najjina min adzabin nar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Selalu berdoa meminta perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan keyakinannya, kami beriman kepadamu, ya, dan kami mengikuti Rasulmu. Untuk itu maka ampunilah dosa-dosa kami, hapuskan dosa-dosa kami, dan lindungi kami dari azab neraka, artinya selamatkan kami darinya. Ayat yang ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, mereka adalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu melakukan ketaatan, orang-orang yang giat berinfak, orang-orang yang senantiasa meminta ampun bil ashar, di waktu sahar, di akhir malam. Tafsirannya humul ladzina tasafu bis sabri 'ala ta'at. Orang-orang yang bertakwa, yang doanya seperti tadi, mereka adalah orang-orang yang ittasafu bis sabri, memiliki sifat sabar, 'ala ta'ati, untuk melakukan ketaatan, wa 'anil ma'asi, dan sabar dari melakukan kemaksiatan, wa 'ala ma yusibuhum min aqdarillah al-mu'limati, dan sabar atas apa yang menimpa mereka dari takdir Allah yang menyakitkan, yang jelek, yang buruk. Nah,
Karena menghadapi semua itu harus punya modal sabar, menunaikan ketaatan harus sabar, menjauhi kemaksiatan juga harus sabar, apalagi menghadapi musibah juga butuh kesabaran. Wa bisidqi fil aqwali wal af'al, dan mereka juga orang-orang yang disifati dengan kejujuran dalam ucapannya dan perbuatannya. Wa bit ta'atit tammah, dan dengan ketaatan yang sempurna. Wa bil infaqi sirra wa alaniyah, mereka juga selalu disifati dengan orang-orang yang gemar berinfak baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Wa bil istighfar fi akhiril lail, selain itu mereka juga disifati dengan orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah di akhir malam. Li'annahu madhannatul qubul wa ijabatad du'a, karena akhir malam itu tempat di mana doa diterima dan diijabah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yanzilu ilas sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memenuhi permintaannya. Nah, itu adalah tempat atau waktu yang sangat tepat di mana kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjaga waktu itu untuk digunakan sebaik-baiknya. Nah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Nah, berikutnya ayat yang ke-18, qala syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat pun bersaksi dalam hal ini, serta orang-orang yang berilmu juga demikian. Qa'iman bil qisti, mereka semua menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Al-Aziz Al-Hakim, Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, tafsirannya syahidallah annahul mutafarridu bil ilahiyah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi akan dirinya bahwasannya Dia Allah al-mutafarridu bil ilahiyah, yang bersendirian dalam sifat-sifat uluhiyah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ini uluhiyah. Wa qarana syahadatahu bi syahadatil malaikati wa ahlil ilmi. Kemudian persaksian Allah Subhanahu wa taala akan uluhiyahnya ini disertai dengan persaksiannya para malaikat dan ahlul ilmi, orang-orang yang beriman. Ala ajalli masyhudin alaih, persaksian terhadap sesuatu yang agung, wa huwa tauhiduhu ta'ala wa qiyamuhu bil adl, yaitu mentauhidkan Allah taala dan menegakkan keadilan. Ini sekaligus keutamaan yang diraih oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu, di mana persaksian mereka tentang tauhid itu disejajarkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat bersaksi, dan ahlul ilmi juga bersaksi. Disejajarkan persaksiannya. Tentang apa? Tauhidullah, tentang uluhiyahnya Allah. La ilaha illa huwal aziz, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha kuat. Alladzi la yamtani'u alaihi syai'un aradahu, yang tidak ada yang dapat mencegahnya sesuatu apapun yang diinginkannya. Ya. Al-Hakim fi aqwalihi wa af'alihi, yang maha bijaksana dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz maknanya adalah yang tidak ada
seorang pun dapat mencegah dari apa yang diinginkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka pasti akan terlaksana. Nah, Al-Hakim yang maha bijaksana, bijaksana dalam firman-firmannya, ucapan-ucapannya, wa af'alihi dan perbuatannya. Artinya tidak ada seorang hamba pun yang dirugikan dan Allah tidak mendolimi ya hambanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.